Oke, selamat pagi anak-anak. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Masih bersama Pak Toren yang ganteng dan baik hati. Kita akan belajar tentang pertumbuhan tanaman jagung, diagram Venn ide pokok, dan negara-negara di ASEAN. Menarik bukan? Baiklah, kita mulai saja pelajarannya. Nah, sekarang bacalah teks bagaimana jagung berkembang biak pada paragraf 1 ini. Bacalah teks paragraf kedua. Bacalah teks paragraf ketiga. Bacalah teks paragraf keempat dan kelima ini. Setelah kalian membaca kalimat paragraf sebelumnya, sekarang sebagai latihan, tentukanlah ide pokok dari masing-masing paragraf dari bacaan tadi di dalam diagram Venn yang kalian buat seperti ini. Hasil jawabannya nanti dikumpulkan di waktu yang ditentukan ya. Sekarang, amatilah gambar bagian bunga berikut ini. Perkembangbiakan generatif terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, di dalam ruang bakal biji akan terjadi pembuahan yang menghasilkan zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga yang nantinya akan berkembang menjadi biji dan menjadi calon tumbuhan baru. Bunga memiliki arti penting bagi sebuah negara. Bahkan, di setiap negara memiliki bunga nasionalnya masing-masing, seperti halnya kita di ASEAN. ASEAN yang terdiri dari Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Filipina, Singapura, Malaysia, Myanmar, Thailand, Vietnam, serta Timor Leste memiliki kekhasan bunga tersendiri. Bunga nasional negara Brunei Darussalam adalah bunga simpon, yang merupakan pohon besar dengan bunga warna kuning. Daunnya juga besar. Bila bunga telah mengembang semua, maka akan terlihat seperti payung. Lambang bunga ini bisa ditemukan di uang senilai $1 Brunei. Bunga rumbul yang memiliki bunga mungil yang berwarna kuning keputihan menyebarkan bau harum bila mulai petang. Pohon rumbul termasuk tanaman besar yang tingginya mencapai 8-12 meter. Bunga ini merupakan bunga khas dari negara Kamboja. Bunga anggrek bulan adalah salah satu bunga nasional di Indonesia. Dua lainnya adalah bunga melati sebagai bunga bangsa dan bunga Rafflesia arnoldi sebagai bunga langka, sedangkan bunga anggrek bulan sebagai bunga pesona biasa berbunga 2-3 kali dalam setahun. Daun campak
Itulah nama bunga Kamboja disebut di Laos. Kamboja yang nama latinnya Plumeria ini adalah bunga nasional Laos, menjadi lambang ketulusan, kebahagiaan hidup, dan biasa digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan dan untuk ucapan selamat datang kepada tamu. Filipina memilih bunga melati yang biasa disebut Sampaguita jasmine sebagai bunga nasional. Bunga ini berbunga sepanjang tahun. Orang Filipina melambangkan melati sebagai lambang kesucian, kesederhanaan, kemanusiaan, sekaligus kekuasaan. Bunga anggrek vanda yang juga dikenal di Indonesia jadi pilihan Singapura untuk bunga nasional. Anggrek ini merupakan hasil silangan. Keunikan anggrek ini menjadi bagian tak terpisahkan dari Singapura sejak 1981. Vanda Miss Joaquim berkaitan dengan Miss Joaquim melalui sejarahnya. Lima helai bunga membentuk bunga raya atau biasa disebut bunga sepatu di Indonesia. Bunga inilah yang menjadi bunga nasional negara Malaysia sejak tahun 1960. 5 helai dari bunga raya ini merepresentasikan 5 prinsip kekuatan nasional. Bunga ini biasanya digunakan untuk pengobatan tradisional dan kosmetik. Bunga nasional Myanmar adalah bunga paduak. Bunga berwarna kuning emas ini biasa berkembang pada bulan April bertepatan dengan Myanmar New Year Festival. Bila seluruh bunga berkembang, pohon paduak seperti dipenuhi warna keemasan. Masyarakat Myanmar melambangkan paduak sebagai simbol kekuatan dan ketahanan. Thailand memiliki bunga Cassia Fistulina sebagai bunga nasionalnya. Bunganya kecil-kecil berwarna kuning. Di Indonesia disebut sebagai pohon tengguli. Warna kuning dianggap orang Thailand sebagai bagian dari Buddhisme, yang merupakan warna kejayaan. Bunga ini biasanya berbunga pada bulan Februari hingga Mei sebagai simbol harmoni dan kesanan masyarakat Thailand. Lotus adalah bunga nasional Vietnam. Dipilih dari 4 bunga dan tanaman yang dianggap sebagai lambang berkah. 3 tanaman yang lain adalah pinus, bambu, dan kerisam. ASEAN pertama kali didirikan oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Lalu dari kelima negara tersebut bertambah lagi menjadi 11 negara, yaitu Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, dan Timor Leste. Tujuan dari organisasi ini adalah sebagai tempat untuk melakukan kerjasama dalam berbagai hal, memperkuat kesejahteraan negara-negara di Asia Tenggara, saling membantu dalam berbagai bidang, serta meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kita kali ini dapat bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.